Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Mana sambungannya? Babun fin namimati ay haza babun fin namimah. Bab namimah. Bacaannya apa? Hah? Yang bagi lil insani ayyaskuta an kulli ma ra'ahu min ahwalin nasi illa ma fi hikayatihi faidatul li muslimin aw daf'u ma'siyatin wa iza ra'ahu yakhfa ma la nafsihi fazakirhu fazakarahu fahuwa namimatun. Wayam bagi dan sepantasnya lil insani bagi manusia ayyaskuta berdiam an kulli ma ra'ahu dari setiap apapun yang dia lihat min ahwalin nasi daripada keadaan manusia. Imam Nawawi memberikan nawan kita sebuah sikap ngarannya sikap neneh atau bagian daripada akhlak. Sikap dan akhlak dalam kehidupan. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini banyak corak ragamnya yang disebut dengan ahwalun nas, keadaan manusia. Simple salah, keadaan manusia itu kadang alih hendak melihat di mana salah. Dulu Nabi Adam alaihi salatu wassalam dinai ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menampakkan lawan Nabi Adam tentang keadaan anak cucu beliau. Nabi Adam disuruh Allah, ya Adam, imsah zahraka. Wahai Adam, sapulah belakangmu. Dipusut oleh Nabi Adam mana belakang, di belakang dipusut. Wanzur ilahi, itihi pandang belak mana diitihi oleh Adam. Ternyata jadi film. Ini film nih film, nah ban layarnya ada film. Filmnya apa? Film masa depan, bukan film masa lalu. Paham seolah-olah film masa depan. Allah menampakkan filmnya masa depan kehidupan anak cucu Adam. Melihat, oh ini siapa ya Rabb? Si fulan, begini. Ini siapa ya Rabb? Si fulan. Sampailah Nabi Adam melihat sesosok pemuda tampan, namun umurnya kada panjang. Ya Rabb, itu siapa? Kata Allah, itu cucumu, namanya Yahya. Nah, kita kadang kisah itu maksudnya sholat. Melihat manusia itu ada dalam diri kita sendiri. Melihat manusia itu ada dalam diri kita sendiri. Bahkan melihat alam pun itu ada dalam diri kita sendiri.
Kenapa? Karena diri kita ini disebut alam sogir, alam kecil. Adapun yang ada ini adalah alam kabir. Tapi kata Imam Ali, wa fi alamis sogir alamul kabir. Paham? Ini ilmu anu sulai, ilmu mantap ngarnya. Wa fi alamis sogir alamul kabir. Di dalam alam sogir ada alam besar. Di dalam dirimu ada dunia. Di dalam dirimu ada alam yang luas. Makanya ketika orang menguasai alam yang kecil, dia bisa menguasai alam yang besar. Contoh nang konkret. Ujar orang, wah ini bahasa kita nang gamblang di sana, contoh nyata orang berisi hati canggih mengikuti alamnya, mengikuti alam. Alamis sokir, HP ini alam kecil. Iyalah, kamu kawa ke Makkah din melihat kawa, ikam kawa main bisnis dunia din kawa lewat HP. Benar, orang sekarang bisnis secara dunia, main bisnis. Tahu ikam ngarannya din? Kada tahu juga ikam. Aku tahu ngarannya paluta asik, main palas. Ayo, lewat HP, napa anak dilihat Barcelona, kawas lah, Madrid, kau, Arsenal kah? Jika Chelsea, fa fi alamis sagir alamul kabir. Di dalam alam yang kecil ada alam besar. Ya. Menguasai alam yang kecil, dia bisa menguasai alam yang besar. Ini aja kamu main lah. Ini aja yang menguasai, membubul macam-macam kau aja mana. Bahasa orang menghack mana? Menghack data Amerika itu lewat ini aja. Hendak gempar dunia, ini alam nih jadi haru kan? Maharu nih jadi harunya. Gempar dunia, alam sagir menggemparkan alam besar. Makanya, mon orang ngerti dunia ini nih benar, ini akan memanfaatkan banget. Dalam hal apa? Karena ini alam sagir, di dalamnya ada alam kabir. Nyata kan? Itu contoh nyata. Contoh nyata. Maka kuasailah alam kecil, engkau akan menguasai alam besar. Kuasai internet, ahli ini dan itu. Oh, kau apa nih? Itu satu pahaman gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, anak nyata apa lah? Melihat manusia itu denai-denai kali kada melihat ahwal manusia. Nampak? Sudah nang lewat soleh, nang melihat ahwal manusia, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Ya kada melihat buta itu artinya tuh kada kali-kali. Akhirnya kada melihat buta itu kan kada melihat. Kenapa? Ini manusia. Ini manusia. Napa artinya? Berbeda-beda. Ika melihat deh. Ada kalau Ika melihat lawan.
Lihatlah. Napa nih kamu lihat? Hah? Melihat manusia lah. Hah? Nih manusia nah. Nih napa artinya? Hah? Rendah lawan lama. Nah ini Pak. Kurus. Ada manusia yang kurus. Ini Bang tinggi. Ya kalau ada yang tinggi. Ini Bang. Nah, sadang akhirnya gini jadi manis. Ini Bang, nang rendah-rendah ya gitu. Ini hendak melihat manusia. Iyalah. Manusia itu ya kalau ada nang rendah, ada nang sadang bungos, ada nang tinggi. Oh, mah tinggi iya. Iya ini nih. Kan ada nang angkong. Nah, ya ini. Ada nang lama. Nah, ya ini nah. Ada lagi nang lain. Nah, ada ahwalun nas. Dan ini punya karakter. Aneh. Paham kamu lah? Ini punya karakter. Arti karakter itu punya perilaku, punya sifat. Bila ini apa sifatnya nah? Hah? Hah? Nah. Apa? Apa wan ini wan? Oh hebat artinya. Hebat artinya. Kenapa? Karena ini memicik mesti jimpul ada orang kayak ini dan pasti nah. Iyalah. Mana ini Bang? Apa sifatnya? Hah? Ngarannya aja bana ibu, ini ibu ngarannya. Ini ibu jari, ini Bang nambah kelingking. Ini bana orang tua nih kekanakan. Tapi kamu ujur tua nih kekanakan besiun kalah kamu. Kalah kamu orang tua ini dapat kekanakan. Nampak nggak? Karena kan senjatanya nangis. Ya senjatanya ini kekanakannya senjatanya apa nah? Nangis. Bakalah nang tuha. Ya lah kawan. Kita kalau nah gitu. Itu ahwalun nas. Belajar kamu soalnya kada dari kitab tuh nih kamu paham lah di kitab itu ahwalun nas. Nah lalu karena manusia ini beragam bentuk, beragam sifat, beragam perilaku dan sebagainya, maka ujar Imam Nawawi wayam bagi lil insan sepantasnya, sebaiknya bagi manusia kita ayas kuta diam, jangan berkomen, apalagi maulah status komen aja jangan, diam aja, jangan berkomentar an kulli ma ra'ahu, dari apapun yang ia lihat, min ahwalin nas, daripada keadaan manusia. Jangan umpat berkomentar. Si A batisnya berjalan pincang, jangan berkomentar. Dikada dikomentari. Bakalah ya ini kamu dipoto dibuat tuh si A berjalan pincang dan sebagainya karena nampakan itu jar main aja kadada aku betakon bener aja ini bapak apa maulah nang kayak itu dikomentari. Ini ahwalin nas ini banyak, paham nggak? Paham.
Apa artinya? Oh, kada perlu ahwalun nas mah mau urusi keadaan manusia. Kenapa mau mengomentari keadaan orang? Ini benai nang sangat kaina akibatnya berpengaruh lawan diri kita kalau kita berada di tempat nang diijabah Allah Ta'ala atau ketika orang di musim haji. Hati-hati. Makanya selalu benai orang hendak naik haji dipesani, apapun yang engkau lihat jangan mengiktirat, jangan mengomentari apapun walau itu menyalahi syariat. Walau menyalahi syariat. Kenapa? Karena benai seorang kena ketipakan. Jadi kamu dinai tolak ke Makkah naik haji, melihat orang pincang, lalu bergerunung itunya mana sudah pincang jar haram mengalih orang lalu jar tunggu aja kamu ini kada sampai 2 hari kamu kena. Kenapa kamu mengomentari keadaan orang, menyakiti kamu enggak? Kada lah dari nyakiti. Kada dinyakiti orang mana yang perilaku ini dan itu, kada kita komen, kada ada bermasalah lawan kita. Namun karena sekarang dunia separuh aneh. Kenapa? Wah ini tuh paling benar. Orang banyak hidup di alam maya. Kenapa nang di sini diungkai ke alam maya, dikomentari, ini dikomentari, ini dikomentari. Melihat ayam meneh, pas ayam kawin itu hari digambarnya naplok. Komentarinya diulahnya status terdahulu ayamnya. Ayam dikomentari kayak apa? Orang ahwalin nas saja kan bisa dikomentari. Lah, hati-hati. Jangan banyak komen dengan keadaan manusia. Ujar Imam Nawawi diam. Illa kecuali ayuha bepandir, ayuha komentari, ma fi hikayatihi faidatun. Mak keadaan dalam menceritakannya, dalam mengisahnya, dalam mengomentarinya, dalam membikin statusnya, faidatun ada faedahnya. Ayuha mun ada faedahnya. Lawan siapa faedahnya? Li muslimin, lawan umat Islam, lawan manusia secara umum. Iya, komentari aja. Ulah status, pandir ha, kisahkan ha. Karena apa? Ini ada manfaatnya untuk manusia secara umum, manfaatnya terhadap umat Islam secara khusus. Atau dafu maksiatin, manfaatnya menolak kemaksiatan. Kisahkan. Kalau mengisahkan, mengomentari dan seterusnya, manfaatnya dapat menolak maksiat. Orang ampe. Kenapa? Blok barai. Orang mabuk, blok di gambar. Posting, tutup muhanya, kada boleh.
komentari. Apabila mengomentari ini ada manfaatnya untuk menolak kemaksiatan, umpama pemerintah menyikapi membubarkan penjualan minuman keras itu, pemerintah menyikapi membubarkan perjudian itu, ataupun pihak-pihak yang lainnya, ini bermanfaat ma'ampihi maksiat, pandira postingan. Habis. Kemudian wa iza ra'ahu yakhfa ma la nafsihi fazakarahu bahwa namimatu. Wa iza, apabila ra'a, melihat seseorang, hu, akan orang lain, yakhfa ma la nafsihi, menyembunyikan harta dirinya, fazakarahu, lalu dikisahkannya, bahwa namimah itu orang adu domba. Gamsolai, melihat khairullah, umpama khairullah ini menyembunyikan barang ikam, tapi ikam kada menagur langsung lawan khairullah. Paham tak? Kada nagur, justru ikam mengisah ke lain. Itu samanya ikam namimah ngaranna merusak khairullah. Jakanya ikam langsung menegur, maambil, tidak apa-apa. Tapi begitu ikam kisahkan, nama baik khairullah ini rusak. Itu namimah. Paham? Ini bagian dalam hukum ngarannya pencemaran nama baik. Pencemaran nama bagus. Seandainya salah melihat khairullah itu dekang ya, rullah ikam jangan lagi ke inilah, ini perbuatan salah, ini bujurlah, bujur. Jadi khairullah udah sopan. Khairullah udah sopan. Nah, sampai ikam supaya ikam mengerti, rancak ke kawannya kada ko ampihi dulu. Kenapa? Mun ko ampihi supannya di kampung. Gara-gara ini ada orang ngerti-ngerti. Ini jangan lagi diulangin. Karena mun ko ampihi alasan ini saanuan nika membakas ini. Paham lah? Baiki mun hendak ampih dengan alasan yang lainnya. Jangan ini. Nih dulu. Ampih, jangan gawin ini, jangan gini. Coba ikam dululah nakal di pondok, ku ampih. Apa? Nakal bang ya di pondok, coba nggak? Jangan sampai gitu deh. Jangan sampai aku dipaksa berbuat nanti itu. Paham sah? Makanya diperingati hamba. Bila hendak kamu ampihi juga, jangan sampai diampihi. Hendak benakal-nakal ampihi aja. Jadi harus sampai diampihi. Mun sampai diampihi supan nih kamu, supan. Kasih tahu kemarin nabi ya. Yang diampihi di pondok nyari ini hani ya lo. Paham? Kayak itu teh kamu anak. Biarin aja itu. Hanya di kamu hendak menakal, baik ampih aja kadang alih.
Ya kalau aku kadang alih sholat, tapi mun sudah sekali dua kali ada kawan ini nyandak ngarannya tuh nyandak diampihi dengan cara tidak hormat, lalu bisa merusak nama baiknya sendiri. Paham? Supaya kamu berpikir lebih mengerti. Kini lagi menggawi gimana himbong ini dijelaskan ini nah. Habis. Kemudian qala wa kullu man humilat ilaihi namimatun wa qila lahu qala fika fulanun kaza lazimahu sittatu umurin. Nah, sekarang kena Imam Nawawi melajari kita nang kayak apa sikap kita ketika kita ada kecenderungan diadu domba orang. Kayak apa sikap kita ketika orang pandirannya kecenderungannya ini mengadu dombanya, kayak apa sikap kita itu akan datang ila akhir. Allahu subhanahu wa ta'ala alam bisa.